Halo teman-temanku semuanya, para pemirsa dan subscribers YouTube Maro LVF. Apa kabar kalian di tahun 2025 ini? Semoga sehat selalu, berlimpah rezekinya, dan tetap semangat untuk tetap galbay. Kalian bisa galbay apabila memang karena keadaan kondisi dan ekonomi kalian sedang susah pada saat ini. Tapi kalau kalian memang sanggup bayar, tetaplah bayar pinjolnya. Tapi kalau karena keadaan ekonomi kalian yang memang benar-benar sedang tidak memungkinkan pada saat ini, jangan coba untuk terus membayar pinjol. Karena nanti bahaya ke depannya. Selain hutang Anda nanti akan kemana-mana, aset-aset Anda akan habis terjual, barang-barang Anda habis tergadaikan, Anda juga nanti akan meminjol ke banyak pinjol. Jadi untuk kalian yang galbay pada saat ini, saya mau sampaikan bahwa ada 3 kelemahan debt collector pinjol yang bisa Anda manfaatkan untuk menguatkan mental Anda ketika Anda galbay. Karena para galbayer-galbayer ini atau nasabah-nasabah yang galbay ini biasanya takut dengan yang namanya debt collector pinjol. Baik debt collector pinjol yang meneror lewat WA, SMS, email, atau teleponan langsung maupun debt collector pinjol lapangan. Nah, di sini kita mau beberkan ternyata ada 3 kelemahan debt collector pinjol yang bisa Anda manfaatkan untuk menguatkan mental Anda, untuk membuat ketakutan Anda hilang, untuk membuat Anda tidak stres lagi dengan yang namanya teroran dari para debt collector pinjol. Jadi dengan mengetahui 3 kelemahan ini, Anda bisa benar-benar mampu untuk melakukan galbay. Karena bahaya jika Anda terus-terus memaksakan diri untuk membayar pinjol. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau katakan dulu kepada teman-teman yang belum sanggup untuk galbay, yang masih takut-takut, yang masih stres dengan teroran dari para debt collector pinjol, yang masih ketakutan, yang masih belum sanggup untuk mencerna teroran daripada debt collector pinjol. Karena sebenarnya teroran daripada debt collector pinjol itu hanyalah hoax, berita-berita bohong, dan juga kata-kata yang hanya berisikan template-template. Itu tidak akan benar-benar terjadi. Nah, bagi kalian yang belum sanggup untuk galbay, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian bisa saling support, saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Karena di grup ini ada banyak teman-teman kalian dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang juga galbay di berbagai pinjol. Dan di grup ini kalian akan saling menguatkan. Bahkan mereka-mereka yang sudah berpengalaman, senior-senior galbay, siap untuk selalu memberikan kalian semangat, support, dan dukungan penjelasan-penjelasan dan menjawab semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang galbay. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Hampir semua nasabah galbay itu takut dengan yang namanya debt collector pinjol. Padahal sebenarnya debt collector pinjol itu sendiri punya banyak kelemahan. Setidaknya ada 3 kelemahan yang akan saya ungkapkan, yang akan saya beberkan pada episode kali ini, yang bisa Anda manfaatkan untuk Anda gunakan ketika Anda sedang galbay, untuk Anda gunakan menyerang atau menghantam mental para debt collectornya ketika Anda sedang galbay, sekaligus untuk menguatkan mental Anda. Dan ketika Anda tahu apa-apa saja kelemahan debt collector itu, maka Anda pasti akan kuat. Mental Anda akan kuat sekuat baja. Dan Anda pasti tidak akan merasa takut lagi ataupun merasa ragu untuk memulai galbay. Sekalipun ada banyak teroran dari debt collector pinjol, ada banyak ancaman-ancaman dari debt collector pinjol yang dikirimi secara bertubi-tubi, secara terus-menerus ke HP Anda. Baik lewat WA, SMS, email, bahkan lewat teleponan langsung. Nah, di sesi video kali ini, kita akan bahas 3 kelemahan tersebut supaya mental Anda kuat dan Anda tetap tenang dan menikmati hidup walaupun Anda sedang dalam keadaan galbay pada saat ini. Dan yang terutama, Anda akan tetap semangat untuk galbay. Apa sajakah ketiga hal itu? Ini dia untuk teman-teman semuanya. 3 kelemahan debt collector pinjol berdasarkan pengalaman dari para teman-teman debt collector pinjol yang sering curhat ke saya ketika saya masih aktif di finance dulunya. Banyak dari teman-teman debt collector ini yang suka cerita dan suka bertanya mengenai solusi tentang peraturan dan aturan atau perundang-undangan mengenai penagihan dari debt collector. Padahal saya tahu dari kantor pun mereka sebenarnya sudah dibekali dengan pemahaman akan hal-hal itu. Bahkan hampir setiap hari mereka ini di briefing untuk mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab mereka,
Terlebih lagi untuk memberi semangat kepada mereka. Bahkan mereka dibekali dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK-nya sendiri dan dari peraturan perusahaannya sendiri. Namun entah kenapa para teman-teman debt collector ini suka sekali sharing ke saya atau mereka meminta pendapat dari saya. Jadi di lapangan itu di mana mereka ternyata menghadapi begitu banyak kendala yang terbentur dengan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ternyata teori yang disampaikan oleh atasan mereka di kantor itu sering sekali beda jauh dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Bahkan faktanya sering sekali berseberangan dengan kondisi dan fakta atau keadaan di lapangan. Sehingga ini menyebabkan banyak teman-teman dari debt collector ini yang mengalami masalah di lapangan. Mulai dari dikeroyok massa. Bahkan tidak sedikit dari mereka ini yang akhirnya berurusan dengan hukum. Bahkan di penjara seperti belakangan ini yang sering kita lihat di media-media sosial bahkan di televisi. Banyak sekali debt collector pinjol yang menghadapi masalah di masyarakat, di hukum, maupun bermasalah dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK-nya sendiri. Bahkan tidak jarang dari mereka ini yang langsung dibui, seperti berita yang telah kita saksikan beberapa waktu belakangan ini. Jadi 3 kelemahan debt collector ini saya ambil dari pengalaman para teman-teman debt collector ini sendiri. Jadi ini pengalamannya ya, ini pengalaman nyata dari para teman-teman atau pengakuan dari beberapa teman yang bekerja sebagai debt collector pinjol. Dan pengalaman penagihan inilah yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Supaya teman-teman tahu bagaimana cara mengcounter, tahu cara mengatasi, tahu cara menghindari teroran dari para debt collector pinjol ini. Yang kesemuanya itu bisa kalian pakai untuk memastikan program Galbay kalian berjalan. Supaya kalian tidak takut dengan segala macam bentuk teroran dari para debt collector pinjolnya sendiri. Nah, sebagaimana nasabah, biasanya para teman-teman yang galbay ini pasti takut dengan teroran atau ancaman dari para debt collector pinjol. Takut jika sampai didatangi oleh para debt collector pinjol. Ternyata, apa yang Anda alami, ketakutan-ketakutan yang Anda alami, itu juga dialami oleh para debt collector ini. Mereka juga mengalami ketakutan-ketakutan yang sama seperti yang Anda alami. Karena mereka juga manusia dan mereka juga punya hati dan punya rasa takut juga. Contoh, jika seandainya teroran-teroran atau ancaman-ancaman yang mereka kirimkan tadi itu dilaporkan ke OJK, maka mereka bisa kena teguran, bahkan bisa dicopot dari pekerjaannya sebagai debt collector. Kalimat-kalimatnya itu, seumpamanya kalimat-kalimatnya itu dilaporkan ke OJK. Bahkan kalau keterlaluan atau kelewatan, itu bisa dilaporkan ke polisi. Karena bisa saja teroran mereka itu bernada pengancaman yang membahayakan. Itu tentu bisa dimasukkan atau dilaporkan sebagai tindakan yang masuk ke ranah pidana. Jadi mereka bisa kena bui seperti beberapa waktu belakangan ini ya. Ada beberapa debt collector pinjol yang kena bui, yang kena penjara akibat kelakuan dan perlakuan mereka dengan cara penagihan yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya dalam hal ini debt collectornya lebih berisiko. Makanya mereka sebenarnya ketakutan. Mereka sebenarnya was-was. Bahkan mereka tidak tenang akibat kepikiran bagaimana kalau seumpamanya nasabahnya melaporkan aksi mereka apalagi sampai main lapor ke polisi. Makanya banyak debt collector ini yang ngirimin teror ancaman tapi mereka nggak berani menyebutkan nama perusahaannya. Itu sangat sering terjadi. Jadi Anda tidak usah khawatir, tidak usah takut, apalagi para debt collector ini mengirimkan terorannya dengan tidak memakai nama yang jelas. Nggak usah Anda pikirkan, karena itu tidak jelas. Dan itu pasti hanya teroran. Dan itu pasti hanya settingan-settingan saja. Buktinya, kenapa mereka tidak berani menyebutkan nama perusahaan mereka, bahkan inisial mereka sendiri pun mereka tidak berani sebutkan. Artinya, mereka sebenarnya lebih takut kepada Anda daripada Anda takut kepada mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara prosedur atau SOP, yaitu penagihan yang harus sesuai dengan aturan dan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh OJK, baik undang-undang dari OJK maupun undang-undang sendiri yang telah ditetapkan di negara ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan penagihan utang piutang. Bahwa utang piutang itu sebenarnya tidak bisa dipidanakan. Dan nasabah yang tidak bayar hutang itu
tidak bisa ditagih dengan semena-mena. Apabila ditagih dengan semena-mena atau dengan cara kasar atau memaksa mengintimidasi, maka hal tersebut bisa berakibat fatal kepada debt collectornya sendiri. Seperti penagihan yang nggak boleh lewat dari jam 8 malam atau semacamnya, atau sebelum jam 8 pagi. Tidak boleh melakukan kalimat penagihan kata-kata yang tidak senonoh, yang kasar. Tidak boleh membentak, tidak boleh bernada mengancam, bernada menakut-nakuti. Bahkan bernada memaksa pun itu tidak boleh. Itu artinya para debt collector ini sebenarnya tugasnya itu hanya boleh mereka lakukan dengan cara mengingatkan nasabah. Dengan cara membujuk nasabah bila perlu, supaya nasabahnya mau bayar hutang. Jadi tidak boleh dengan cara kasar. Atau hanya memberikan penjelasan atau memberikan pengertian kepada nasabah supaya nasabahnya paham dan nasabahnya bayar. Itu saja yang bisa mereka lakukan. Kalau di luar daripada itu, mereka tidak boleh lakukan, dan kalau mereka lakukan, maka mereka sendiri akan dikejar oleh bayangan mereka sendiri. Pada faktanya, banyak debt collector yang tidak diajarkan demikian. Atau mereka juga diajarkan, tapi banyak yang melanggar seperti meneror nasabah supaya bayar. Itu banyak debt collector yang melanggar, padahal mereka sudah diajarkan supaya tidak melakukan hal seperti itu. Menakut-nakuti nasabah bahwa RT RW, lapor polisi, pasal-pasal penggelapan, memakai pasal-pasal penipuan segala macam yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan hutang piutang nasabah dan lain-lain sebagainya. Itu yang sering mereka lakukan. Ini sangat tidak boleh dilakukan oleh para debt collector. Dan ini tentu bisa dilaporkan, bahkan bisa dikasuskan. Ini tentu mendatangkan ketakutan tersendiri bagi para debt collector yang meneror nasabah atau yang main ancam-ancam nasabah. Mereka akan terus kepikiran ketika mereka sudah melakukan hal itu. Karena risikonya itu bisa dilaporkan dan risikonya mereka bisa dibui. Selain mereka bisa dipecat dari pekerjaan mereka, mereka juga bisa berurusan dengan hukum karena telah melanggar hukum itu sendiri. Saya pernah mengancam debt collector yang meneror nasabah saya dengan mengatakan bahwa saya sudah melaporkan semua chat dan teroran dia ke polisi dan kasusnya sedang diselidiki. Itulah yang saya katakan kepada debt collector tersebut. Bahkan sekarang saya lagi ngumpulin bukti-bukti supaya Anda segera bisa dibawa ke pengadilan. Itulah yang saya katakan kepada debt collectornya. Dan setelah saya ancam seperti itu, debt collectornya tidak pernah lagi mengirimi WA, SMS atau ancaman. Mungkin debt kolektornya sudah ganti atau nomornya ganti, mereka sejak saat itu mengirimkan penagihan dengan cara sopan. Jadi, teroran atau ancaman yang paling sadis sekalipun, apabila kita lawan dengan fakta-fakta hukum, maka debt kolektornya akan ketakutan. Yang ketiga, kelemahan debt kolektornya adalah dicuekin alias diabaikan. Ketika debt collector ngirimin pesan teror atau chat, apalagi yang bernada ngancam, biasanya debt collector ini kan menunggu balasan dari nasabahnya atau respon dari nasabahnya. Karena dari respon atau balasan dari nasabahnya itulah mereka bisa memprediksi kekhawatiran nasabahnya, ketakutan nasabahnya, apakah nasabahnya mempan diteror, apakah nasabahnya stres, apakah nasabahnya ketakutan. Nah, setelah mereka tahu bahwa nasabahnya ketakutan atau nasabahnya stres, maka mereka akan melancarkan teroran yang lebih parah lagi. Makanya saya selalu bilang jangan pernah menerima, membaca, apalagi membalas teroran daripada debt collector pinjol. Nah, itu yang biasa mereka tunggu-tunggu. Tapi ketika mereka menunggu-nunggu hal itu, sebenarnya mereka saat ini sangat-sangat ketakutan. Karena ada hukum dan undang-undang di negara ini yang bisa mempidanakan mereka. Nasabah dibela secara hukum dan peraturan di negara ini dengan mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa dihukum pidana penjara hanya karena kemampuan orang tersebut tidak bisa bayar hutang. Tapi untuk debt collector, apabila mereka melanggar aturan dan peraturan, maka debt collectornya bisa langsung dikasuskan bahkan dibui. Itulah 3 kelemahan dari debt collector yang bisa Anda pakai untuk menekan balik debt collectornya. Maka debt collectornya akan takut dengan nasabah-nasabah yang paham akan hukum-hukum, peraturan dan aturan, serta aturan penagihan dari OJK-nya sendiri. Jadi Anda cukup pahami ini, maka Anda tidak perlu takut dengan yang namanya penagihan dari debt collector pinjol. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.